Hujan turun deras membasahi tanah desa kecil di pinggir hutan lebat. Petir menyambar langit kelabu, memecah keheningan sore itu. Di sebuah gubuk sederhana yang berdiri di tepi hutan, Ayla duduk memandangi hujan dari balik jendela rapuh. Suara rintik air di atap jerami seolah bernyanyi, tapi hatinya terasa kosong. Ia sendiri di dunia ini, kedua orang tuanya telah lama tiada, meninggalkannya menjadi yatim piatu sejak kecil. Hutanlah yang menjadi keluarganya. Ia mengenal setiap lekuk jalan setapak, bau tanah basah, dan bisikan dedaunan tertiup angin. Hutan bukan hanya tempat mencari makan, tapi tempat ia merasa hidup. Ketika hujan mulai mereda, Ayla mengambil keranjang dan keluar, menyusuri jalan licin menuju sungai. Biasanya setelah hujan, banyak tanaman obat tumbuh segar. Ia melangkah hati-hati di antara semak basah dan pepohonan tinggi, mendengar suara gemericik air sungai yang makin dekat. Namun, ada sesuatu yang berbeda sore itu. Di antara derasnya aliran sungai, terdengar suara rintihan lemah, hampir tenggelam oleh suara air. Ayla menajamkan pendengaran, matanya mencari sumber suara tersebut. Di tepi sungai, tergeletak seekor harimau besar, tubuhnya penuh luka. Darah mengalir dari bahu kanannya, mewarnai tanah basah. Ayla tertegun, napasnya tercekat di tenggorokan. Harimau itu mengerang pelan, matanya setengah tertutup, menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Ia tahu betapa berbahayanya makhluk itu, namun ada sesuatu di dalam sorot matanya yang membuat Ayla tidak bisa berbalik dan pergi. Bukan ancaman yang ia lihat, melainkan penderitaan dan permohonan. "Kenapa aku?" bisiknya pelan, tapi langkah kakinya tetap mendekat. Ia mengeluarkan pisau kecil dari tasnya, bukan untuk menyerang, tapi berjaga-jaga. Ayla berlutut perlahan, jantungnya berdetak kencang saat jemarinya menyentuh bulu harimau yang basah dan kasar. Harimau itu tidak bergerak, hanya menoleh sedikit, mengeluarkan suara lirih seolah pasrah pada nasibnya. Luka di bahunya dalam, dan ada anak panah yang menancap di sana. Ayla menarik napas dalam-dalam sebelum mencabut anak panah itu dalam satu tarikan cepat. Harimau itu meraung keras, tapi tak menyerangnya. Hujan mulai turun rintik-rintik lagi, seolah langit ikut menangis menyaksikan pemandangan itu. Ayla mengikat luka harimau dengan sobekan kain dari bajunya sendiri, lalu mengumpulkan dedaunan dan akar dari sekitarnya untuk meracik ramuan darurat. Ia berbicara pelan selama proses itu, seolah ingin menenangkan dirinya sendiri lebih dari harimau itu. "Tenanglah, aku hanya ingin menolong. Kau harus bertahan." Setelah luka dibalut, Ayla sadar ia tak bisa meninggalkan harimau itu begitu saja di sana. Dengan susah payah, ia menarik tubuh harimau yang berat ke tempat yang lebih aman di bawah naungan pohon besar. Meskipun tubuhnya kecil, semangatnya besar. Ia bahkan membuatkan atap darurat dari daun-daun lebar agar hujan tidak membasahi luka sang harimau lagi. Malam mulai turun, dingin merayap ke kulitnya, tapi ia tetap duduk di dekat harimau itu, berjaga jika ada bahaya lain datang. Dalam keheningan malam yang hanya diiringi suara jangkrik dan gemericik sungai, Ayla menatap harimau yang kini beristirahat lebih tenang. "Apa yang membuatmu terluka seperti ini? Siapa yang tega memburu makhluk seindah dirimu?" tanyanya, meski tak berharap jawaban. Tapi dalam sekejap, mata harimau itu terbuka perlahan dan menatap Ayla. Ada sesuatu di sana, cahaya aneh yang tak bisa dijelaskan. Ayla merinding seketika, merasa seolah makhluk itu paham setiap kata yang ia ucapkan. Hujan berhenti sepenuhnya, langit malam menampakkan taburan bintang di balik awan yang memudar. Ayla merebahkan tubuhnya di atas tanah, lelah namun lega karena harimau itu selamat untuk malam ini. Ia tak tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari takdir besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menutup mata, sementara sang harimau perlahan menggerakkan kepalanya, menatap gadis itu dengan sorot mata penuh rahasia yang masih tersembunyi dalam kegelapan hutan. Fajar mereka perlahan, membelah gelap malam dengan cahaya keemasan yang menyelinap di antara celah pepohonan. Ayla terbangun karena angin pagi yang dingin menyentuh pipinya. Ia menggeliat pelan,
merasakan pegal di punggung akibat tidur di tanah yang lembab. Saat menoleh, matanya langsung mencari sosok harimau itu. Ia takut semua kejadian semalam hanya mimpi belaka. Tapi di sana, di bawah bayangan pohon besar, harimau itu masih terbaring, dadanya naik turun perlahan, menandakan ia masih hidup. Ayla mendekat dengan hati-hati. Luka di bahu harimau itu tampak mulai mengering, tapi napasnya masih berat. Ia mengelus pelan bulu leher harimau itu, merasakan kehangatan samar dari tubuhnya. "Kau bertahan," gumamnya lega. Namun, saat ia menatap mata sang harimau, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Tatapan itu terlalu dalam, terlalu manusiawi. Ada rasa sakit, tapi juga seolah ada rahasia besar yang terkunci di sana. Ayla menggelengkan kepala, menepis pikirannya sendiri. "Aku pasti terlalu lelah," bisiknya. Siang itu, Ayla berulang kali bolak-balik ke gubuknya, mengambil tanaman obat dan air bersih. Ia mengunyah daun tertentu dan menempelkannya pada luka harimau itu, berharap racikan tradisionalnya bisa mempercepat penyembuhan. Sementara itu, sang harimau hanya diam, tapi sesekali ekornya bergerak pelan, seolah memberi isyarat ia mengerti. Ayla berbicara padanya sambil bekerja, menceritakan kehidupannya di desa, bagaimana ia kehilangan orang tua karena wabah, dan bagaimana hutan ini menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun, sore harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Ayla hendak membersihkan luka sang harimau lagi, ia melihat jejak tangan samar di sekitar tanah yang basah, padahal ia yakin tidak ada siapapun selain dirinya di sana. Ia berjongkok, menyentuh jejak itu, lalu menoleh curiga ke arah harimau yang masih terbaring lemah. Perasaannya tidak tenang. "Apa kau?" Pertanyaannya terputus saat angin berdesir kencang, membuat daun-daun beterbangan. Hawa di sekitar tiba-tiba terasa berat, seolah alam sendiri menahan napas. Malam kembali tiba. Ayla duduk bersandar di dekat harimau, menyalakan api kecil untuk mengusir dingin. Dalam keremangan cahaya api, ia memperhatikan harimau itu dengan lebih saksama. Ada pola unik di bulunya, seperti tanda berbentuk bulan sabit di dahinya. "Kau berbeda dari harimau lain," gumamnya. Ia tidak tahu mengapa ada rasa damai saat berada di dekat makhluk buas itu. Seolah ada ikatan tak terlihat di antara mereka. Saat angin malam berhembus kencang, Ayla mendengar suara aneh seperti bisikan di antara desau angin. Ia memandang ke sekeliling, namun hutan tetap sunyi. Ia mulai merasa ada kekuatan lain di tempat ini. Tiba-tiba, sang harimau menggeram pelan, matanya terbuka penuh, menatap Ayla dengan sorot tajam. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Ayla segera menahan bahunya. "Jangan, kau belum pulih," katanya, cemas. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih banyak, mata harimau itu memancarkan kilau aneh, sebuah cahaya redup, tapi hangat. Dalam sekejap, Ayla merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Potongan bayangan hutan yang terbakar, sosok seorang pria berdiri gagah namun dipenuhi luka, lalu suara siulan angin yang membawa bisikan, "Dia belum hancur. Kau adalah kuncinya." Ayla terhenyak, mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia memandang harimau itu dengan campuran takut dan penasaran. Siapa sebenarnya kau?" bisiknya, napasnya memburu. Namun sang harimau hanya menutup matanya kembali, seolah belum waktunya untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi, Ayla kini tahu satu hal pasti, makhluk ini bukan harimau biasa. Dan entah bagaimana, takdirnya kini terikat pada sang penjaga hutan misterius ini. Ia tidak lagi hanya seorang gadis yatim piatu, ia telah masuk ke dalam kisah yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Malam merayap perlahan, meninggalkan jejak kabut tipis yang melayang di antara pepohonan hutan. Api kecil yang Ayla nyalakan mulai mengecil, meninggalkan bara yang menyala samar. Ia masih terjaga, matanya tertuju pada sosok harimau besar yang kini tampak lebih tenang, meski napasnya masih berat. Pikirannya berputar tentang bayangan hutan terbakar yang ia lihat, tentang bisikan aneh yang terdengar di benaknya. Ia tahu ini bukan sekadar kebetulan.
Ada sesuatu yang lebih besar yang tengah berlangsung, dan ia terjebak di tengahnya. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergoyang liar. Suara burung malam terdengar sayup di kejauhan, diikuti desau angin yang membawa aroma tanah basah. Ayla merapatkan selendang lusuhnya, tapi matanya tak lepas dari harimau itu. "Siapa sebenarnya kau?" bisiknya pelan, seolah berharap angin bisa membawa pertanyaannya ke alam lain. Ia merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan tentang makhluk ini. Tatapan matanya terlalu dalam, seolah menyimpan ribuan cerita yang terkunci di balik cakar dan taringnya. Tiba-tiba, cahaya bulan purnama menyelinap di antara celah dedaunan, menyoroti tubuh harimau. Ayla menyipitkan mata saat melihat pola bulan sabit di dahinya mulai bersinar samar. Tanah di sekitarnya bergetar pelan, dan hawa dingin berubah menjadi hangat. Ayla mundur satu langkah, napasnya tercekat saat cahaya itu semakin terang, mengelilingi tubuh sang harimau. Dalam sekejap, tubuh besar itu mulai berubah. Otot-otot mengecil, bulu-bulu memudar, dan dalam cahaya yang menyilaukan, sosok harimau perlahan berganti menjadi seorang pria. Ayla menutup mulutnya, berusaha menahan teriakan. Di hadapannya kini berdiri seorang pria muda berperawakan gagah, dengan rambut panjang hitam yang tergerai dan mata tajam berwarna keemasan. Luka di bahunya masih ada, tapi kini ia tampak jauh lebih manusiawi meski aura liar tetap mengelilinginya. Tubuhnya kekar, bekas cakaran dan luka menyilang di beberapa bagian kulitnya, tanda kehidupan keras yang dijalaninya. Pria itu menatap Ayla dengan sorot mata yang sama seperti harimau tadi, penuh beban dan rahasia. Siapa kau?" Ayla akhirnya berhasil bersuara, meski napasnya masih tak beraturan. Tangannya gemetar saat ia meraih pisau kecil dari tasnya, meski tahu benda itu tak akan banyak membantu. Pria itu tersenyum tipis, tapi sorot matanya tetap dingin. "Namaku Raka," ujarnya dengan suara serak namun tegas. "Aku, atau tepatnya, aku adalah harimau yang kau selamatkan." Ia melirik luka di bahunya, lalu menatap Ayla lagi. "Dan aku berhutang nyawa padamu." Ayla terpaku. Kata-kata itu bergema di benaknya, sulit dipahami. "Bagaimana mungkin kau berubah dari harimau menjadi manusia?" Tanyanya tergagap, berusaha memproses semua yang baru saja ia saksikan. Raka menundukkan kepala sejenak, seolah beban berat menekan pundaknya. "Aku bukan manusia biasa. Aku adalah pangeran hutan ini, pelindungnya. Tapi beberapa tahun lalu, seorang penyihir kegelapan mengutukku menjadi makhluk buas karena aku melawan niat mereka menghancurkan hutan. Aku terjebak dalam wujud harimau, tanpa bisa kembali, sampai seseorang yang tulus menolongku tanpa pamrih." Kata-kata itu membuat Ayla menelan ludah keras. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya yang sepi dan sederhana akan membawanya ke tengah kisah sebesar ini. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bagian yang merasa ini adalah takdir. "Lalu, apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya pelan, suaranya dipenuhi ketakutan dan rasa ingin tahu. Raka mengangkat wajahnya, cahaya bulan memantul di matanya. "Kutukan ini belum sepenuhnya terangkat. Ada bahaya yang lebih besar mengintai. Hutan ini, desamu, bahkan hidupmu semuanya dalam bahaya. Dan kau, Ayla, kau sekarang bagian dari semua ini." Ayla menelan keras. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena firasat kuat hidupnya takkan pernah sama lagi mulai malam ini. Ayla duduk membisu di dekat api unggun yang nyalanya kian redup. Matanya masih terpaku pada sosok Raka yang kini duduk bersandar di batang pohon besar. Angin malam menyapu rambut panjang pria itu, membuatnya tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri, liar, gagah, tapi ada kesedihan mendalam yang membebani sorot matanya. Ayla menggenggam kain lusuh di pangkuannya, mencoba mencerna segalanya. Harimau yang ia selamatkan ternyata seorang pangeran, dan kini ia terjebak dalam kutukan gelap yang belum sepenuhnya terpatahkan. Semua terasa seperti dongeng lama yang dulu hanya ia dengar dari ibunya sebelum tidur, tapi malam ini, dongeng itu menjadi nyata. "Jadi, meski aku sudah menyelamatkanmu, kau masih terjebak dalam kutukan itu."
Ayla akhirnya membuka suara, suaranya serak karena emosi yang menyesak di dada. Raka mengangguk pelan, rahangnya mengeras seolah menahan rasa frustasi yang selama ini ia pendam. Ya, kutukan ini rumit. Menyelamatkanku adalah langkah pertama, tapi penyihir yang mengutukku meletakkan syarat tambahan. Raka menatap api yang tinggal bara, sorot matanya kelam. Aku harus melindungi hutan ini bersama seseorang yang hatinya tulus, hingga ancaman terakhir benar-benar musnah. Hanya saat itu kutukan ini akan hilang sepenuhnya. Ayla terdiam. Ia merasa dadanya dihimpit beban tak terlihat. Ia hanya seorang gadis desa biasa, bukan pejuang, bukan penyihir, bukan siapa-siapa. Bagaimana ia bisa membantu seorang pangeran hutan melawan kekuatan gelap? Tapi saat ia menatap luka di bahu Raka dan ingat bagaimana ia hampir mati sendirian di tepi sungai, ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar semangat yang selama ini tertidur. Ia tidak pernah bisa membiarkan makhluk terluka, apalagi seseorang yang telah bertahun-tahun menjadi pelindung hutan yang selama ini ia anggap rumah. Apa ancaman yang kau maksud? Ayla bertanya, meski jawaban yang akan ia dengar mungkin akan mengguncang dirinya. Pembalak liar, jawab Raka lirih, suaranya mengeras saat menyebut nama mereka. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Dargo. Tapi Dargo bukan sekadar perusak hutan biasa, ia punya koneksi dengan penyihir yang mengutukku. Mereka berdua menginginkan kehancuran hutan ini demi kekuatan gelap yang terkubur di dalamnya. Ayla bergidik, ia pernah mendengar desas-desus tentang pembalak liar yang merambah hutan, tapi tidak pernah tahu ada kekuatan kelam di balik itu semua. Dan jika mereka berhasil, bukan hanya hutan ini yang hancur. Raka menatap Ayla dalam-dalam, matanya memancarkan keseriusan. Desamu, dunia sekitarnya, semuanya akan lenyap. Alam ini punya roh tua yang menjaga keseimbangan. Jika mereka bangkitkan kekuatan gelap di dalamnya, kehancuran tak bisa dihindari. Ayla mengatupkan bibirnya rapat-rapat, hatinya berdebar keras. Ia bisa saja menolak semua ini, kembali ke gubuknya dan melupakan segalanya. Tapi saat ia memandang hutan yang sunyi di sekelilingnya tempat ia tumbuh, tempat kenangan orang tuanya masih hidup di setiap dahan dan daun, ia tahu ia tak bisa membiarkan semua ini terjadi. Ia menghela napas panjang, menatap Raka dengan tekad baru di matanya. Aku akan membantumu, katanya tegas. Bukan hanya karena aku menolongmu, tapi karena hutan ini juga rumahku. Raka menatap Ayla, dan untuk pertama kalinya sejak kutukan menimpanya, ada kilatan harapan di matanya. Kalau begitu, kita punya kesempatan, ujarnya pelan. Namun, di balik kata-kata itu, ia tahu jalan mereka masih panjang dan bahaya yang menanti lebih besar dari apa yang Ayla bayangkan. Pagi itu, hutan terasa berbeda. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan tinggi, membuat sinar matahari hanya menembus dalam garis-garis samar. Ayla berjalan pelan di belakang Raka, matanya sesekali melirik punggung pria itu yang kini bergerak lincah meski luka di bahunya belum sepenuhnya sembuh. Ia tidak lagi melihat sosok harimau yang terluka, melainkan seorang pangeran hutan yang gagah, meskipun ada beban berat yang ia pikul. Di tangan Raka tergenggam sebuah belati panjang yang berkilat saat terkena cahaya samar, sementara Ayla menggenggam erat tas kecil berisi ramuan obat dan pisau kecil pemberian almarhum ayahnya. Semakin dalam kita masuk ke hutan ini, semakin dekat kita dengan wilayah kekuasaan Dargo, kata Raka tanpa menoleh, suaranya terdengar datar tapi penuh peringatan. Dia punya mata-mata di mana-mana. Tidak hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang sudah dirasuki kegelapan. Ayla mengangguk meski jantungnya berdebar keras. Ia merasakan udara di sekitarnya semakin berat, seperti hutan itu sendiri sedang menahan napas. Mereka berjalan melewati pohon-pohon tua dengan akar menjalar liar, dan setiap bayangan tampak seperti sosok yang mengintai. Raka berhenti di sebuah tanah lapang yang penuh reruntuhan batu kuno, sebagian tertutup lumut tebal. Di tengah-tengahnya, ada sebuah batu besar berukir lambang bulan sabit, mirip dengan tanda di dahi Raka saat ia masih dalam wujud harimau. Tempat ini, Ayla bergumam,
menelusuri ukiran batu dengan jari-jarinya. Ada aura aneh di sana, dingin tapi juga penuh kekuatan. Ini adalah altar penjaga hutan, jelas Raka pelan. Dulu, leluhurku menjaga tempat ini. Tapi setelah kutukan menimpaku, altar ini kehilangan kekuatannya. Ia berhenti sejenak, menundukkan kepala seolah merasakan kehilangan mendalam. Dargo berencana menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Jika itu terjadi, kekuatan hutan akan runtuh, dan kutukanku akan menjadi permanen. Sebelum Ayla sempat merespon, suara ranting patah terdengar dari arah semak-semak. Seketika, suasana menjadi tegang. Raka berdiri sigap, belatinya terangkat, sementara Ayla merapat di belakangnya. Dari balik kabut, muncul 3 sosok tinggi dengan mata merah menyala, makhluk buas setengah manusia yang tubuhnya tertutup luka dan belukar. Mereka bukan manusia biasa, ada aura gelap yang menyelimuti mereka, membuat tanah tempat mereka berdiri tampak menghitam. Pengikut Dargo, desis Raka. Ia melangkah maju, tapi sebelum ia menyerang, salah satu makhluk itu menggeram dan berlari ke arahnya dengan cakaran terangkat. Raka menangkis serangan itu dengan belatinya, suara logam beradu memenuhi udara, sementara Ayla berusaha mencari celah untuk membantu. Tiba-tiba, salah satu makhluk melompat ke arah Ayla. Ia menjerit dan mundur, tapi ingatannya tentang pelajaran ayahnya muncul di benaknya. Ia menghunus pisau kecilnya dan menikam ke arah dada makhluk itu. Pisau itu menancap, tapi makhluk tersebut hanya meraung sebelum memukul Ayla hingga terhempas ke tanah. Pandangannya berkunang, tapi saat ia melihat Raka masih bertarung sengit, amarah membakar dalam dirinya. Dengan sisa tenaga, ia meraih segenggam serbuk ramuan yang ia bawa dan melemparkannya ke wajah makhluk itu. Serbuk itu meledak dalam semburan asap tebal, membuat makhluk itu terhuyung mundur. Raka memanfaatkan kesempatan itu. Dalam satu gerakan cepat, ia menikamkan belatinya ke jantung makhluk tersebut, membuat tubuhnya jatuh tanpa suara. 2 makhluk lain menyusul, tapi dengan bantuan Ayla yang kini berani melawan, mereka berhasil mengalahkan semuanya. Nafas Raka memburu, matanya masih waspada saat memastikan area itu aman. Ayla terbatuk, menepis debu di wajahnya. Jadi, ini baru. Awalnya, ya, katanya lirih sambil menahan nyeri di lengannya. Raka menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis untuk pertama kalinya tanpa beban. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Dan di antara kabut yang perlahan memudar, Ayla sadar bahwa pertarungan mereka baru saja dimulai. Ia bukan lagi hanya gadis desa. Ia kini menjadi bagian dari kisah yang menentukan masa depan hutan, dan mungkin masa depan hatinya sendiri. Malam mulai jatuh saat Ayla dan Raka akhirnya berhenti di tepi sebuah sungai kecil yang jernih, airnya mengalir tenang di antara bebatuan licin. Aroma tanah basah bercampur dengan dinginnya udara malam, membungkus hutan dalam keheningan yang nyaris suci. Ayla duduk di atas batu besar, tangannya gemetar saat membersihkan goresan di lengannya dengan air sungai. Darahnya sudah berhenti mengalir, tapi rasa sakitnya masih terasa nyata. Ia mengerang pelan, membiarkan air dingin itu menenangkan lukanya. Raka berdiri tak jauh darinya, tubuhnya membelakangi Ayla. Ia tengah mengamati hutan yang meremang dalam cahaya bulan, tapi bahunya yang menegang menunjukkan pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ia mendengar setiap helaan napas Ayla, setiap gemerisik daun yang jatuh, seolah alam sendiri sedang berbicara padanya. Dalam dadanya, ada kegelisahan yang sulit ia redam. Bukan hanya soal bahaya yang mereka hadapi, tapi tentang Ayla, gadis sederhana yang tanpa alasan kuat memilih untuk tetap tinggal di sisinya. Kenapa kau tidak pergi saja setelah kau tahu betapa berbahayanya ini? Raka akhirnya bertanya tanpa menoleh, suaranya pelan namun berat. Kau tidak punya hutang apa-apa padaku, Ayla. Ayla menghentikan gerakannya, lalu mendongak menatap punggung Raka yang tinggi tegap. Ada jeda sejenak sebelum ia menjawab. Aku tahu bagaimana rasanya sendirian, katanya lirih. Saat orang tuaku meninggal karena wabah, tak ada yang peduli. Aku tahu bagaimana rasanya merasa tidak punya siapa-siapa, merasa dunia lupa pada keberadaanmu.
Ia menelan ludah, mengingat rasa sepi yang dulu begitu dalam menusuk hatinya. Saat aku melihatmu, terjebak dalam kutukan, terasingkan dari dirimu sendiri, aku tak bisa membiarkanmu berjuang sendirian. Ucapan itu membuat Raka terpaku. Ia merasakan sesuatu yang hangat merambat pelan di dadanya, sebuah emosi yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Perlahan, ia berbalik dan menatap Ayla. Di bawah cahaya bulan, mata gadis itu tampak jernih meski lelah. Ada keberanian dan kelembutan di sana, dua hal yang selama ini langka dalam dunia Raka yang keras. Ayla, Raka melangkah mendekat, lalu berlutut di depannya. Ia meraih tangannya yang terluka dan tanpa berkata apa-apa mulai membalutnya dengan kain dari sakunya. Sentuhan itu lembut, penuh perhatian, kontras dengan wujudnya yang kasar dan liar. Ayla menahan napas, merasakan detak jantungnya mempercepat. Ada sesuatu dalam momen itu yang terasa lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Takdirku sudah ditentukan sejak lama, bisik Raka tanpa melepaskan tangan Ayla. Aku ditakdirkan menjadi pelindung hutan ini, bahkan jika harus mati untuk itu. Tapi kau tidak terikat dalam semua ini. Kau masih punya kesempatan untuk hidup normal. Tapi aku tidak mau, potong Ayla tegas, membuat Raka menegang sejenak. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Untuk pertama kalinya, aku merasa ini adalah tempatku. Keheningan merambat di antara mereka, hanya ditemani suara gemericik sungai. Raka akhirnya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh rasa lega sekaligus kekhawatiran. Ia tahu Ayla telah memilih jalannya, dan itu membuat hubungan mereka semakin dalam lebih dari sekadar sekutu. Namun sebelum momen itu benar-benar menjadi milik mereka, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Getaran halus terasa di tanah tempat mereka duduk, seperti langkah kaki makhluk besar yang bergerak mendekat. Raka langsung berdiri sigap, matanya menajam. Dargo sudah mulai bergerak, gumamnya. Ia menoleh pada Ayla, matanya penuh tekad. Ini akan lebih berat dari sebelumnya. Ayla mengangguk, rasa takutnya masih ada, tapi tertutupi oleh tekad yang lebih besar. Kalau begitu, ayo kita akhiri ini bersama. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa ia tidak lagi berjalan sendirian melawan kegelapan. Langit sore berpendar jingga saat Ayla dan Raka melanjutkan perjalanan, menyusuri celah-celah hutan yang kian sunyi. Udara terasa berat, seolah hutan sendiri tahu bahaya tengah mendekat. Burung-burung telah lama pergi, dan angin membawa aroma tanah yang tercemar oleh jejak kegelapan. Di kejauhan, suara kapak menghantam pohon terdengar samar, tanda bahwa para pembalap liar semakin dalam merambah wilayah terlarang. Ayla berjalan cepat di samping Raka, tapi hatinya berdebar kencang, seakan firasat buruk menggantung di udara. Dargo sudah dekat, kata Raka tanpa menoleh, matanya terus mengawasi setiap sudut hutan. Aku bisa merasakannya. Ia sedang mencari altar utama hutan, tempat di mana kekuatan kuno terkunci. Ayla mengencangkan genggaman pada pisau kecil di pinggangnya. Dan jika ia menemukannya lebih dulu, semua ini berakhir, jawab Raka singkat. Ia tak ingin menakut-nakuti Ayla, tapi kenyataannya memang seburuk itu. Kutukannya akan menjadi abadi, dan hutan ini akan jatuh ke tangan kegelapan. Mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi, dikelilingi batu-batu tinggi berlumut yang menjulang seperti penjaga bisu. Di tengah lembah, ada sebuah jalur sempit yang menurun ke arah gua besar, tempat yang diyakini Raka menjadi gerbang menuju altar utama. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari balik tebing, disusul dentuman keras yang membuat tanah bergetar. Raka menarik Ayla dan mendorongnya ke balik batu besar tepat saat makhluk raksasa melompat turun dari atas tebing. Tubuhnya setinggi 2 kali manusia biasa, ditutupi sisik keras berwarna kelabu, dengan mata merah menyala dan cakar setajam pisau. Suara raungannya menggema di seluruh lembah, memecah keheningan menjadi kepanikan. Penjaga bayangan, gumam Raka dengan rahang mengeras. Dargo mengirimnya untuk menghentikan kita. Ayla menahan napas,
Tapi sebelum rasa takutnya melumpuhkan, ia ingat semua yang sudah mereka lalui. Ia menggenggam pisau kecilnya lebih erat, meski tahu senjata itu takkan mampu menembus kulit keras makhluk itu. Apa rencananya? Alihkan perhatiannya. Aku akan cari celah, jawab Raka cepat, lalu melompat ke samping, memancing perhatian makhluk itu. Dengan kelincahan yang kontras dengan tubuh kekarnya, Raka menyerang dari sisi kiri, menebas kaki makhluk tersebut. Tapi cakar tajam menyapu udara, hampir mengenai Raka jika ia tidak melompat mundur tepat waktu. Ayla, dengan detak jantung yang memekakkan telinga, meraih kantong kecil berisi serbuk ramuan dari tasnya. Ia mengingat ajaran ibunya tentang tumbuhan yang bisa membuat makhluk buta sementara. Dengan cepat, ia melemparkan ramuan itu ke wajah sang penjaga bayangan. Ledakan asap kehijauan memenuhi udara, membuat makhluk itu meraung keras, cakarnya mengayun liar ke segala arah dalam kebutaan sementara. Melihat kesempatan itu, Raka melompat ke punggung makhluk itu dan menikam lehernya dengan belati panjang. Raungan terakhir makhluk itu mengguncang lembah, sebelum tubuh raksasanya roboh menghantam tanah, meninggalkan debu tebal yang membubung tinggi. Ayla terbatuk, menepis debu dari wajahnya, sementara Raka turun dari punggung makhluk yang kini tak bernyawa. Mereka saling bertatapan, napas mereka masih berat, tapi ada senyum kecil di wajah Ayla. Kau tadi hampir jadi santapan makan malam, candanya, meski suaranya masih bergetar. Raka tertawa, pelan, sebuah suara langka yang terdengar ringan meski situasi masih genting. Tapi kau menyelamatkanku lagi. Aku mulai berpikir aku harus membalas semua ini nanti. Namun sebelum momen itu sepenuhnya menjadi milik mereka, gema tawa berat terdengar dari dalam gua. Suara yang dingin, penuh kebencian dan kekuatan gelap. Kalian pikir bisa menghentikan aku secepat itu? Ayla merasakan darahnya membeku. Ia mengenali suara itu bahkan sebelum Raka mengucapkan namanya dengan rahang mengeras. Dargo. Dan mereka tahu, babak terakhir pertempuran telah dimulai. Suara tawa Dargo menggema di sepanjang lorong gua, berat dan bergemuruh seperti badai yang mendekat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung ancaman yang nyata, membuat udara di sekeliling Ayla dan Raka terasa lebih dingin. Di dalam gua yang gelap, cahaya bulan tak mampu menembus pekatnya kegelapan. Ayla menelan ludah, menggenggam pisau kecilnya erat-erat meskipun dalam hatinya ia tahu, senjata itu tak akan cukup melawan kekuatan sebesar Dargo. Tapi ia juga tahu, menyerah bukan pilihan. Raka melangkah maju, tubuhnya tegang, siap bertarung. Tatapannya tajam menembus kegelapan, mencari sumber suara itu. Keluar dari bayang-bayangmu, Dargo. Jangan bersembunyi seperti pengecut, serunya lantang, suaranya menggema di dinding gua. Tawa itu berhenti, digantikan oleh derap langkah berat yang perlahan semakin mendekat. Dari balik kabut tebal dan batu-batu raksasa, muncul sosok Dargo lebih besar dari apa yang Ayla bayangkan. Tubuhnya tinggi, otot-ototnya kekar, tapi ada aura hitam yang membungkus tubuhnya, membuatnya tampak seperti bayangan hidup. Wajahnya tertutup sebagian oleh topeng besi, namun mata kuningnya bersinar penuh kebencian. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kapak besar dengan tepi berkilat seperti cakar binatang. Sudah lama aku menunggumu, Pangeran Harimau, gumam Dargo dingin, suaranya bergema. Kutukanmu adalah hadiah dariku, dan malam ini, semuanya berakhir. Raka meraung marah dan melompat menyerang tanpa ragu. Belatinya berkilat saat ia mengayunkan senjata ke arah Dargo, tapi kapak besar itu menangkisnya dengan kekuatan brutal. Suara logam beradu memekakkan telinga, percikan api menyala di antara mereka. Dargo balas menyerang, dan meski Raka sigap menghindar, kekuatan musuhnya jelas jauh lebih besar. Ayla menyaksikan pertarungan itu dengan dada sesak, tapi matanya cepat menangkap sesuatu lukisan kuno di dinding gua, setengah tersembunyi oleh lumut tebal. Ia berlari ke arah dinding itu dan mulai membersihkan lumutnya dengan cepat. Di sana tergambar sosok seekor harimau putih berdiri di depan altar, sementara di sekelilingnya ada lingkaran cahaya yang tampaknya menjadi segel pelindung hutan.
Ayla mengingat kata-kata Raka tentang kekuatan kuno yang terkunci. Mungkin, disinilah kuncinya. Ayla, hati-hati, teriak Raka saat Dargo melayangkan kapaknya ke arah gadis itu. Tapi Ayla tak mundur. Dengan cepat, ia mengambil segenggam ramuan dari tasnya dan melemparkan debu merah ke arah Dargo. Ramuan itu meledak dalam semburan asap tebal, cukup untuk membutakan Dargo sejenak. Raka, bawa dia ke altar. Ayla berteriak keras. Ia menunjuk ke arah simbol di lantai gua, yang perlahan mulai bersinar samar saat ia menyentuh lukisan harimau itu. Raka, meski tubuhnya penuh luka, mengerti maksudnya. Dengan kekuatan sisa, ia menyeret Dargo yang masih tersentak oleh ledakan asap, lalu melemparkannya ke dalam lingkaran cahaya yang kini mulai menyala terang. Cahaya itu melilit tubuh Dargo seperti akar-akar cahaya, membuat pria itu meraung marah dan mencoba melepaskan diri. Tapi kekuatan kuno hutan lebih kuat. Dalam sekejap, tubuh Dargo terangkat, lalu meledak menjadi pecahan bayangan yang hilang di telan udara. Keheningan merambat cepat setelah ledakan itu. Ayla terjatuh, berlutut, napasnya memburu. Raka mendekat, wajahnya berlumur debu dan darah, tapi sorot matanya lembut saat menatapnya. Cahaya di dahi Raka mulai berpendar, lambang harimau di sana bersinar terang sebelum perlahan memudar. Kutukan itu telah terangkat. Ayla tersenyum kecil meski tubuhnya gemetar. "Kau bebas sekarang," bisiknya. Raka menatapnya dalam, lalu tanpa banyak kata, ia meraih Ayla dan memeluknya erat. "Bukan aku yang bebas, tapi kita berdua." Dan untuk pertama kalinya, hutan terasa benar-benar hidup kembali. Udara pagi membawa aroma segar dedaunan basah saat cahaya matahari pertama menembus kanopi hutan. Namun, di antara gemericik air sungai dan nyanyian burung-burung yang kembali, ada keheningan yang berbeda, keheningan setelah badai besar berlalu. Ayla berdiri di tepi sungai, membiarkan air dingin membasuh luka-luka kecil di tangannya. Ia memandangi bayangannya sendiri di permukaan air, wajahnya lelah tapi ada cahaya kebanggaan yang samar. Dargo telah kalah. Kutukan yang selama ini membelenggu Raka akhirnya hancur. Tapi kenapa hatinya terasa kosong? Raka muncul dari balik semak belukar, tubuhnya kini tanpa sisa aura gelap yang dulu membebaninya. Wajahnya terlihat lebih tenang, garis-garis kerasnya melembut, tapi ada bayang-bayang sendu di matanya. Ia membawa seikat ramuan obat di tangannya, lalu meletakkannya di samping Ayla tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua diam sejenak, mendengarkan aliran sungai yang seolah membersihkan sisa-sisa kegelapan hutan. Semua sudah berakhir, gumam Ayla akhirnya, suaranya nyaris tertelan angin. "Ya, tapi setiap akhir selalu membawa pilihan baru," balas Raka pelan. Ia menunduk, menatap jemarinya yang kini bebas dari bekas luka kutukan. "Aku bisa kembali memimpin hutan ini, menata ulang semuanya. Tapi itu juga berarti aku harus tetap di sini, menjaga batas antara manusia dan hutan." Ayla mengerti makna di balik kata-katanya. Hatinya terhimpit perasaan yang sulit ia uraikan. "Dan aku?" tanyanya lirih. Raka menatapnya, ada pergolakan dalam matanya. "Kau bisa kembali ke desa. Hidupmu tidak harus terikat dengan semua ini. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, Ayla. Tanpamu, aku tidak akan pernah bebas." Ayla tertawa kecil, getir. "Dan kau pikir setelah semua ini aku bisa kembali begitu saja? Pura-pura tidak pernah bertemu harimau yang terluka di sungai. Tidak pernah merasakan semua ini." Ia menepuk dadanya pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apakah aku punya tempat lagi di desa itu. Tapi aku tahu satu hal, Raka. Aku tidak pernah merasa sehidup ini sampai aku bertemu kau." Keheningan menelan mereka lagi, tapi kini lebih berat. Raka mengulurkan tangan, menghapus air mata yang mulai jatuh di pipi Ayla. "Aku ingin kau tinggal, tapi aku tidak mau kau terjebak di antara dua dunia." Ayla menggenggam tangannya erat. "Aku tidak merasa terjebak, aku memilih ini." Sebelum Raka sempat menjawab, gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Dari balik pepohonan, kawanan hewan hutan bermunculan, rusa, burung,
bahkan seekor rubah semua berjalan perlahan mendekati mereka. Seolah hutan sendiri memberi restu pada ikatan yang kini terjalin di antara Ayla dan Raka. Cahaya matahari pagi menyinari mereka, menciptakan lingkaran kehangatan di antara kehijauan. Raka tersenyum, kali ini tanpa beban. Kalau begitu, mari kita mulai semuanya dari awal. Dan Ayla, untuk pertama kalinya sejak kehilangan keluarganya, merasa ia benar-benar pulang. Pagi itu, hutan memancarkan kehidupan yang berbeda, lebih hangat, lebih damai, seolah luka-luka lamanya perlahan sembuh bersama kejatuhan Dargo. Namun, di antara kicau burung dan desir angin yang membelai pucuk dedaunan, Ayla merasakan sebuah kekosongan aneh dalam dadanya. Ia berdiri di puncak bukit kecil, dari mana seluruh hamparan hutan terlihat bagai permadani hijau tanpa ujung. Di sisi lain, samar terlihat desa tempat ia dibesarkan, mengecil dalam bayang-bayang pegunungan. Tempat asal dan rumah barunya seolah dipisahkan oleh batas yang tak kasat mata, batas antara masa lalu dan masa depan. Raka berjalan mendekat, langkahnya tenang, kini tanpa jejak kutukan yang dulu membebani tubuhnya. Ia berdiri di samping Ayla, menatap cakrawala yang sama. "Hutan ini berutang banyak padamu," katanya, suaranya lembut tapi dalam. "Dan aku, lebih dari siapapun." Ayla tersenyum kecil, tapi ada kesedihan samar di matanya. "Aku kehilangan semuanya saat orang tuaku tiada. Aku pikir, aku tak akan pernah merasa dibutuhkan lagi. Tapi hutan ini, dan kau, memberiku tempat." Ia menoleh, menatap Raka penuh arti. "Tapi, di sini pun aku merasa masih ada dinding. Aku bukan bagian dari hutan ini seutuhnya." Raka menarik napas panjang. Ia tahu Ayla benar. Dunia manusia dan dunia hutan selalu berjalan sejajar, jarang bersinggungan. Ia adalah penjaga batas itu, dan meski ia ingin Ayla tetap di sisinya, ia tak bisa menahan gadis itu jika hatinya memanggil ke tempat lain. "Jika kau memilih pergi," katanya perlahan, "aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kau harus tahu, pintu hutan ini akan selalu terbuka untukmu." Ayla terdiam sejenak. Angin pagi membelai rambutnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Ia menunduk, mengingat hari-hari sepi di desa, lalu membandingkannya dengan petualangan liar yang ia jalani bersama Raka. Bahaya, tawa, air mata, dan akhirnya, kebebasan. Pilihannya terasa berat, tapi hatinya tahu jawabannya. "Aku tidak ingin kembali ke desa. Tidak sepenuhnya. Tapi aku juga tidak ingin terjebak di sini tanpa bisa menjembatani dunia manusia dan hutan." Ia tersenyum samar. Mungkin, sudah waktunya ada yang menjadi penghubung antara keduanya. Raka menatapnya, sorot kekaguman terpancar dari matanya. "Kau ingin menjadi jembatan itu?" "Jika hutan mengizinkan," jawab Ayla mantap. Seolah menjawab, suara gemerisik dedaunan terdengar di atas kepala mereka. Dari sela-sela pepohonan, seekor burung putih meluncur turun dan mendarat di pundak Ayla, kepalanya miring seakan mengakui pilihannya. Ayla tertawa pelan, merasa beban yang selama ini mengikat hatinya perlahan menghilang. Raka tersenyum lebar. "Hutan telah menerima pilihanmu, Ayla." Ia mengulurkan tangan, dan Ayla menyambutnya. "Dan aku bahagia karena kau memilih tetap di sini." Di tengah hamparan hutan yang kini damai, dua jiwa yang dulu terpecah akhirnya menemukan tempatnya. Tidak lagi hanya sebagai gadis yatim piatu atau pangeran hutan yang terkutuk, tapi sebagai penjaga baru keseimbangan di antara dunia manusia dan alam, di antara cinta dan tanggung jawab. Dan di sanalah mereka berdiri, di tepi batas dunia lama dan dunia baru, siap menulis kisah mereka sendiri. Beberapa musim telah berlalu sejak kekalahan Dargo, namun gema peristiwa itu masih terasa di seluruh penjuru hutan. Pohon-pohon yang dulu layu kini tumbuh kembali, aliran sungai yang sempat keruh kembali jernih, dan hewan-hewan yang sempat menghilang mulai kembali ke habitatnya. Di tengah perubahan itu, Ayla berdiri di depan sebuah altar batu yang dulunya tersembunyi di balik semak belukar. Kini altar itu bersih, dikelilingi oleh tanaman liar yang tumbuh subur, seolah hutan sendiri merayakan kebangkitannya.
Di depan altar, Ayla menyalakan api kecil, sebuah simbol penghormatan bagi kekuatan alam yang selama ini menjadi pelindung. Raka muncul dari balik pepohonan, mengenakan jubah panjang dari kulit rusa yang dihiasi simbol kuno hutan. Meski wajahnya masih menyimpan kesan gagah dan kuat, ada kedamaian baru dalam tatapannya. Ia berdiri di samping Ayla, memandangi api kecil yang berpendar hangat. Hutan ini bukan lagi seperti dulu, katanya pelan. Tapi masih ada luka yang perlu waktu untuk sembuh. Ayla mengangguk setuju. Dan manusia perlu belajar bahwa hutan bukan tempat untuk ditaklukkan, tapi dijaga. Ia menatap Raka dalam. Aku ingin membuat tempat perlindungan di perbatasan hutan. Tempat di mana manusia bisa belajar hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Raka tersenyum, bangga mendengar tekadnya. Kau benar-benar telah menjadi penghubung antara dua dunia ini, Ayla. Bahkan lebih baik dari apa yang pernah aku bayangkan. Namun, sebelum momen itu menjadi terlalu tenang, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Ayla dan Raka refleks menoleh, bersiap menghadapi bahaya baru. Namun, yang muncul dari balik pepohonan hanyalah sekelompok anak-anak desa yang berjalan ragu. Mata mereka membelalak melihat Ayla dan Raka berdiri di depan altar batu. Salah satu anak, seorang bocah kecil dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu, melangkah maju. Apakah ini hutan yang dulu ditakuti semua orang? Tanyanya polos. Ayla tersenyum, lalu berlutut agar sejajar dengan sang bocah. Dulu, iya. Tapi sekarang hutan ini hanya ingin berteman, asalkan kalian tahu cara menghormatinya. Ia meraih sebatang ranting muda dan memberikannya pada sang bocah. Ini lambang perdamaian antara manusia dan alam. Bocah itu menerima ranting tersebut dengan penuh hormat, lalu tersenyum lebar. Aku akan jaga baik-baik. Raka mengamati momen itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya atau Ayla, sebuah masa depan di mana manusia dan alam bisa berjalan berdampingan. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara berat tapi penuh harapan, mungkin, ini bukan akhir dari kisah kita, tapi awal bab baru. Dan di bawah langit biru yang luas, di tengah hutan yang kini hidup kembali, Ayla dan Raka berdiri, menyaksikan generasi baru yang siap mewarisi warisan hutan, sebuah masa depan yang akhirnya dipenuhi harapan. Hari-hari damai di hutan perlahan berubah menjadi bayang-bayang kegelisahan saat tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Burung-burung yang biasanya memenuhi langit pagi kini terbang menjauh, dan malam-malam menjadi lebih sunyi, seolah alam menahan napas. Ayla berdiri di tepi sungai, airnya berkilau di bawah sinar bulan. Namun, riak air malam ini membawa sesuatu yang berbeda, sebuah gema halus, seperti bisikan yang datang dari kedalaman hutan. Ia memejamkan mata, mencoba memahami pesan alam yang terasa samar namun mendesak. Merasa ada yang berubah. Suara Raka terdengar dari belakang, tenang tapi ada ketegangan tersembunyi. Ia melangkah ke samping Ayla, pandangannya menelusuri gelapnya hutan di kejauhan. Ayla mengangguk pelan. Hutan berbicara, tapi kali ini nadanya gelap. Seperti ada sesuatu yang terbangun. Ia menggenggam kalung kecil yang tergantung di lehernya, sebuah liontin berbentuk daun yang dulu diberikan Raka, simbol ikatan mereka dengan hutan. Tapi malam ini, liontin itu terasa dingin, seolah merespons kekuatan asing yang mengintai. Raka menatap sungai, matanya mengeras. Kutukan Dargo mungkin telah hancur, tapi bayangannya masih tertinggal. Aku pikir saat dia lenyap, semua akan berakhir. Tapi hutan menyimpan luka lebih dalam dari yang kita kira. Tiba-tiba, suara lolongan serigala menggema dari kejauhan, tapi ada nada sumbang di dalamnya, sesuatu yang tidak alami. Ayla dan Raka saling bertukar pandang sebelum berlari mengikuti suara itu. Mereka tiba di sebuah celah hutan, di mana tanah retak membentuk lingkaran hitam, seperti bekas luka membusuk di permukaan bumi. Di tengah retakan itu berdiri sebuah patung batu tua, sebagian hancur, namun masih menyimpan aura gelap yang menguar ke sekelilingnya. Ini bukan dari zaman kita, bisik Ayla sambil menyentuh permukaan kasar patung itu. Saat jarinya menyentuh,
Batu, kilatan cahaya menyambar dalam pikirannya bayangan makhluk-makhluk purba, perang kuno, dan kekuatan yang pernah tersegel jauh sebelum Dargo muncul. Ayla tersentak mundur, napasnya memburu. Dargo hanyalah pecahan kecil dari kekuatan yang lebih besar. Raka menggenggam bahunya, menahan gadis itu agar tetap stabil. Jika segel ini benar-benar mulai melemah, maka bahaya yang akan datang jauh lebih besar dari yang pernah kita hadapi. Ia menatap dalam mata Ayla. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ayla menarik napas panjang, kemudian menatap hutan yang gelap di depan mereka. Kalau begitu, kita harus memanggil penjaga lain. Karena jika kekuatan ini bangkit, hutan, manusia, semuanya dalam bahaya. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, Ayla dan Raka menyadari bahwa kisah mereka belum selesai. Ini baru permulaan dari peperangan yang jauh lebih besar, sebuah takdir yang mengaitkan masa lalu dan masa depan hutan. Malam hutan masih terasa berat ketika Ayla dan Raka kembali ke altar batu, tempat semua kisah mereka bermula. Di sana, api kecil masih menyala, cahayanya bergetar tertiup angin seolah ikut merasakan ketegangan yang kini memenuhi udara. Ayla menaburkan serbuk dari tanaman langka ke dalam api, dan seketika nyalanya membesar, memancarkan cahaya biru yang menjulang ke langit. Ini adalah panggilan kuno, ritual yang hanya dilakukan saat hutan berada di ambang kehancuran. Raka berdiri di belakangnya, matanya tajam menembus kegelapan. Tak banyak yang tersisa dari para penjaga lama. Mereka menghilang satu persatu sejak perang purba dulu, gumamnya, ada nada cemas dalam suaranya. Ayla menatap nyala api, hatinya berdebar keras. Tapi jika masih ada yang hidup, mereka akan merasakan panggilan ini. Tak butuh waktu lama sebelum angin berubah arah, membawa serta aroma tanah basah dan getaran halus di tanah. Dari balik pepohonan, sosok tinggi muncul, bayangannya memanjang di bawah cahaya api. Ia adalah sosok tua, berjubah dari ranting dan daun kering, matanya seperti kristal lumut yang menyoroti Ayla dan Raka dengan tatapan tajam. Akhirnya, ada yang cukup berani memanggil kami, suaranya parau, bergema seolah berasal dari dalam bumi sendiri. Aku adalah Farun, penjaga terakhir dari masa purba. Aku telah melihat kehancuran dan kelahiran kembali hutan ini berkali-kali, namun kekuatan yang kini bangkit jauh lebih kelam. Ayla menelan ludah, merasa kecil di hadapan sosok tua itu. Bisakah kekuatan itu dihentikan? Tanyanya lirih. Farun menunduk, jubah rantingnya bergerak pelan. Tidak, tapi bisa dikunci kembali, jika kalian bersedia membayar harganya. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan potongan batu hitam yang retak pecahan dari segel purba yang dulu menjaga kekuatan gelap tetap tertidur. Segel ini rusak ketika Dargo mencoba merebut kekuasaan hutan. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan keseimbangan antara manusia dan penjaga hutan. Kalian keduanya adalah jembatan itu. Raka dan Ayla saling berpandangan. Mereka telah melalui banyak hal bersama, tapi kali ini taruhannya jauh lebih besar. Apa harganya? Tanya Raka, suaranya tegas meski ada ketegangan di dalamnya. Farun tersenyum samar. Salah satu dari kalian harus menjadi bagian abadi dari hutan. Tidak lagi manusia, tidak lagi bebas. Kata-kata itu menggantung di udara, seberat batu besar di dada mereka. Ayla merasakan dunia seolah berhenti berputar. Ia memandang Raka pangeran hutan yang pernah ia selamatkan, cinta yang tumbuh di tengah kekacauan, dan kini salah satu dari mereka harus mengorbankan segalanya demi keselamatan semua makhluk hidup di hutan ini. Namun sebelum keputusan dibuat, gemuruh tanah terdengar dari kejauhan, tanda bahwa kekuatan gelap itu sudah mulai bangkit. Waktu mereka hampir habis. Langit hutan menjadi kelam, seolah alam sendiri merasakan beban keputusan yang harus diambil. Angin berputar liar, membawa suara lolongan hewan dan bisikan dari akar terdalam bumi. Di hadapan altar batu, Ayla dan Raka berdiri dalam keheningan yang menyesakkan. Di tangan Farun, pecahan segel purba bergetar hebat, merespons kekuatan gelap yang mulai bangkit dari celah tanah retak. Setiap detik yang berlalu adalah ancaman,
seolah hutan sendiri menahan napas menunggu akhir dari kisah ini. Ayla memandangi Raka, hatinya bergetar hebat. "Aku akan melakukannya," bisiknya lirih, meski suaranya gemetar. "Aku yang akan menjadi bagian dari hutan." Namun Raka segera menggenggam tangannya, kuat dan penuh emosi. "Tidak, Ayla, kau adalah jembatan antara dunia manusia dan hutan. Tanpa kau, tidak akan ada harapan untuk masa depan yang damai." Matanya yang dalam menatapnya tanpa goyah. "Aku telah lahir dari hutan ini. Dan kini, aku akan kembali padanya." Ayla menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Tapi kau baru saja bebas, Raka. Kutukanmu telah hilang. Kau punya kesempatan hidup sebagai dirimu yang seutuhnya." Raka tersenyum pilu, jemarinya menyentuh pipi Ayla. "Dan kau memberiku kebebasan itu. Tapi kebebasan sejati bukan soal hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk sesuatu yang lebih besar." Ia menoleh pada Farun. "Aku bersedia." Tanah bergetar lebih hebat saat Farun mengangkat pecahan segel purba tinggi ke udara. Cahaya biru menyembur dari retakan tanah, melilit tubuh Raka dalam pusaran cahaya yang menyilaukan. Ayla berteriak, berlari ke arahnya, tapi kekuatan hutan memisahkan mereka, seolah membangun dinding tak kasat mata. "Raka!" Ayla menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh alam. Raka menoleh untuk terakhir kalinya, tersenyum dengan damai. "Hutan ini akan menjagamu, seperti aku." Dalam sekejap, tubuhnya meledak menjadi ribuan partikel cahaya yang membubung ke langit, menyatu dengan kanopi hutan, mengalir ke akar dan sungai, menjadi bagian abadi dari alam. Pecahan segel perlahan menyatu, membentuk batu utuh yang kini bersinar lembut, menutup kembali kekuatan gelap yang hampir terlepas. Keheningan menyelimuti hutan. Semua terasa kosong dan penuh sekaligus. Ayla terjatuh berlutut, merasakan tanah di bawahnya hangat seolah Raka masih ada di sana, menjadi denyut nadi hutan. Air matanya jatuh tanpa suara, tapi di balik kesedihan mendalam, ada ketenangan. Ia tahu, pengorbanan Raka bukanlah sebuah akhir, melainkan permulaan baru. Beberapa musim berlalu, dan hutan kini hidup dalam harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayla menjadi penjaga baru, mengajarkan manusia tentang keseimbangan dan kehormatan terhadap alam. Namun setiap kali angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar, ia tahu, Raka masih di sana, mengawasinya, menjaga hutan dan dirinya selamanya.